Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Basis Story di video yang kali ini masih menceritakan tentang penyeberangan dari pelabuhan di Selat Sunda, baik dari Merak ke Bakauheni maupun dari Bakauheni ke Merak. Jadi kira-kira saat menyeberang sebaiknya kita menggunakan ferry eksekutif atau kita pakai ferry reguler saja, terutama di masa pandemi atau PPKM ini. Oke, simak review kami tentang ferry eksekutif dan ferry reguler di masa PPKM dari Pelabuhan Selat Sunda selengkapnya. Selamat menyaksikan. Untuk jadwal ferry eksekutif itu bisa dilihat selengkapnya melalui aplikasi Ferrizy saat kita membeli tiket penyeberangan online. Jadi di masa PPKM ini memang jadwalnya berbeda dibanding di masa-masa sebelum ada pandemi atau PPKM ini. Kalau sebelumnya itu kita bisa tahu jam keberangkatan dari Merak itu selalu di jam genap dan dari Bakauheni adalah di jam ganjil. Jadi kalau dari Merak, semisal kita berangkat jam 6, jam 8, jam 10, dari Bakauheni jam 5, jam 7, jam 9. Cuma semuanya berubah saat masa pandemi dan PPKM ini. Karena kapal-kapal yang beroperasi di terminal eksekutif juga menjadi terbatas, tidak seperti di masa sebelum pandemi dan PPKM. Saat pandemi dan PPKM ini, cara mengantri di terminal eksekutif untuk masuk ke kapal feri itu adalah satu lajur, itu antri sampai baris ke belakang penuh, terus kita baru isi lajur selanjutnya, lajur kedua, sampai lajur berikutnya. Jadi cara masuknya nanti adalah lajur pertama selesai semua, terus lajur kedua selesai semua, lajur ketiga dan lajur selanjutnya. Jadi berbeda dari sebelumnya, di mana cara ngantrinya adalah barisan mobil yang pertama lah yang masuk ke kapal. Jadi misalnya lajur 1 mobil pertama, lajur 2 mobil pertama, lajur 3 mobil pertama. Itu sebelum masa pandemi. Saat ini karena memang antriannya lumayan banyak ya di terminal eksekutif itu, mengingat jadwal kapal yang rentang waktunya cukup jauh, jadi antrian kendaraan udah keburu penuh dan cara masuk kapalnya pun akhirnya berganti. Jadi satu lajur habis, lajur pertama habis, baru masuk lajur kedua, lajur ketiga dan lajur selanjutnya. Jadi sampai kapal terisi cukup dan penuh untuk kendaraan. Jadi semisal masih ada mobil yang mengantri tapi kapalnya udah penuh, ya udah di stop. Nanti akan lanjut ke penyeberangan di jam berikutnya. Begitulah cara menyeberang di terminal eksekutif. Kapal-kapal yang beroperasi di terminal eksekutif umumnya kapal-kapal berukuran besar. Biasanya tuh sampai 3 lantai. Kami sendiri pernah naik beberapa kapal di
dermaga eksekutif ini, yaitu kapal Potling 3, kapal Sebuku, kapal Batu Mandi, dan kapal Gundi. Jadi karena ukuran kapal yang memang besar, otomatis proses bongkar muat pun sedikit lebih lama. Cuma keuntungan kita naik feri eksekutif adalah waktu tempuh itu lebih pendek. Jadi berkisar antara 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Di samping itu, kita tidak perlu lagi membayar saat kita akan duduk di ruangan yang ada di bagian kapal. Jadi rata-rata ruangannya udah ber-AC. Sementara untuk kapal reguler itu berangkatnya setiap jam. Hanya saja saat kita memesan via aplikasi online Verizi, itu kita hanya bisa memesan di jam keberangkatan 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi misalnya nih saat kita memesan sekarang jam 6, berarti kita bisa berangkat di jam 8. Hanya pada kenyataannya saat kita sudah masuk pelabuhan, nanti petugas di pelabuhan akan mengarahkan kita langsung ke kapal yang saat itu sedang bersandar di salah satu dermaga di penyeberangan reguler. Jadi selama beberapa kali kami menyeberang dengan kapal reguler, itu rata-rata kita beli tiket langsung masuk, langsung naik ke kapal, nggak lama kemudian udah kita nyebrang. Hanya memang waktu tempuhnya itu sedikit lebih lama dibanding kapal eksekutif, rata-rata 2 jam. Tapi untuk proses bongkar muat, kapal reguler itu jauh lebih pendek, karena rata-rata kapal reguler itu tidak sebesar kapal yang ada di dermaga eksekutif. Bedanya di kapal reguler, kalau kita ingin masuk ke ruangan AC, itu kita masih harus membayar tiket lagi sebesar Rp10.000 per orang. Tapi cukup nyaman. Untuk di masa pandemi dan PPKM ini, umumnya kapal-kapal tidak terlalu penuh. Jadi sangat-sangat nyaman saat kita berada di kapal. Hanya saja prokes, pakai masker tetap diterapkan. Demikianlah review dari kami tentang penyeberangan baik di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler, penyeberangan pelabuhan di Selat Sunda, baik yang akan menyeberang ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak maupun yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.